Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. pagi, Pagi, Bu. Bu. Pagi, Bu. Oke, apa kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat, Alhamdulillah sehat, sehat. Bu. Oke, alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, kita persilahkan salah satu rekan kita untuk memimpin doa hari ini sebagai ucapan rasa syukur kita karena kita masih bisa dalam keadaan baik-baik saja walaupun dalam keadaan pandemi kita masih bisa tetap muka dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Silahkan, KM. Mana KM? Baik, Bu. Marilah teman-teman, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Berdoa berurut agamanya masing-masing. Dimulai. Selesai. Kita belajar pendidikan Pancasila yang mana sangat inti dari pembelajaran ini adalah bagaimana kita membentuk karakter yang baik sesuai dengan aturan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Namun sebelum memulai pelajaran, kita akan cek kehadiran dulu ya. Coba saya absen hari ini. Yuli ada? Ada, Bu. Dah. Nurjaya Cikampek ada? Ada, Bu. Enung Ada, Sukabumi Bu. hadir? Oke. Hadir. Husnul. Husnul. Husnul masih datang lagi ke terlambat. kamar mandi dulu kayaknya. Oh, iya. Oke. Nia Hadir, Bu, hadir selalu. hadir. Hadir ya, rajin nih ya. Iya, yang saya absen sudah selesai ya? Iya, Tidak Bu, ada sudah. lagi ya. Tinggal Husnul ya, kita tunggu Husnul ya. Biasanya telat datangnya. Nggak apa-apa, kita doakan dalam keadaan sehat dan bisa ketemu lagi dalam kegiatan pelajaran hari ini. Oke, hari ini kita akan masuk ke bagian kedua dalam materi pendidikan Pancasila. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau share screen dulu ya. Nih, materi minggu lalu kita sudah bahas mengenai bagian pertama itu Pancasila, bagaimana proses perumusan Pancasila, siapa tokoh-tokoh yang sudah merumuskan Pancasila, kemudian Pancasila pada sidang BPUPKI, disahkan dalam sidang BPKI, kemudian merumuskan terjadi ada 5 sila. Nah, ada hubungannya dengan pembelajaran hari ini. Di bagian pertama kita belajar tentang Pancasila. Di bagian kedua ini kita khusus belajar mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ibu sudah mempersiapkan modul ajar materi semester 1 ini. Bagian 2, apa sih yang akan kita pelajari? Nah, kita lihat sebentar ini. Nah, ini yang mau kita pelajari bagian 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, unit ke-1, unit kedua, dan unit ketiga. Ada 3 unit yang kita pelajari. Kalau dalam kurikulum 2013 kan kita tahunya ada bab, subbab. Kalau di kurikulum Merdeka saat ini, kita pakainya bagian dan unit. Nah, hari ini kita akan masuk ke unit yang pertama, yaitu mengenai hak dan kewajiban warga negara. Adapun yang namanya capaian pembelajaran yang akan kita dapatkan hari ini yaitu, coba ada yang bisa baca nggak? Kelihatan nggak share screen di layar kalian masing-masing? Kelihatan, Bu. Ada yang Kelihatan, bisa Bu. bantu Yuli itu Ibu? biasanya mah pinter tuh, Bu Yuli, Iya. Bu. Oh Baca, iya, Bu. betul. Silahkan. Yuli mau coba baca Baik, Bu. capaian pembelajaran hari ini? Iya, boleh. Dibaca Silahkan. ya, Bu. Ya. Iya, boleh baca. Yang keras suaranya ya, biar Ya. teman-teman sampai ujung kedengaran. Ya. Capaian pembelajaran. Peserta didik mampu menganalisis hak
dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peserta didik mendemonstrasikan praktik kemerdekaan berpendapat warga negara dalam era keterbukaan informasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Peserta didik mampu menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan perumusan solusi secara kreatif, kritis, dan inovatif untuk memecahkan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Sudah, Bu? Terima kasih Yuli. Coba kira-kira capaian pembelajaran yang akan kita raih hari ini. Pertama, peserta didik yaitu kalian harus mampu menganalisis hak dan kewajiban warga negara. Ini kita akan capai hari ini. Ya, ini ada di bagian kedua. Kemudian, apalagi nih? Yang kedua, yaitu peserta didik mampu mendemonstrasikan praktik kemerdekaan berpendapat. Tadi kan ada hak dan kewajiban. Apa kalian berhak untuk berpendapat? Menurut kalian? Berhak. Apa kalian punya kewajiban? Punya. Punya, tentu saja. Itu yang mau kita pelajari. Namun, sesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, berikutnya kalian harus mampu menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagaimana diatur dalam undang-undang. Apa yang terjadi jika kita hanya menuntut hak saja? Apa yang terjadi kalau kita hanya melaksanakan atau mengingkari kewajiban? Nah, itu kita akan bahas hari ini ya. Oleh karena itu, kita mulai. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Adapun sistem penilaiannya pada hari ini, sebelum kita memulai materi, masuk ke materi pembelajaran, ada beberapa penilaian nih yang harus saya informasikan kepada kalian. Yang pertama, ada penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ya? Karena saya masih menjelaskan penilaian yang akan dilakukan. Nah, penilaian pengetahuan berarti nanti dalam bentuk LKPD dan ada kuisis nanti di akhir pembelajaran ya. Gak banyak-banyak Ibu kasih soalnya. Insya Allah kalian pasti bisa. Nanti yang berikutnya adalah penilaian sikap. Bagaimana kalian membuat, bekerja sama, kemudian berpikir kreatif, mengisi LKPD yang nanti Ibu persiapkan. Kemudian penilaian keterampilan. Nanti kalian akan presentasi dengan beberapa kelompok yang lain. Nah, ini peta konsep yang mau kita pelajari hari ini. Silahkan bisa dibaca masing-masing. Peta konsep materi hari ini yang akan kita pelajari adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di dalamnya ada apa saja sih? Karena kita baru unit 1, jadi hanya mempelajari hak dan kewajiban warga negara Indonesia, pengertiannya, maknanya, kemudian apa hak dan kewajiban negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta bagaimana pelaksanaannya hak dan kewajiban warga negara dalam bidang Polek Sosbud Hankam. Ada pertanyaan sampai sini? Ada, Bu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ada pertanyaan nih, 3 pertanyaan. Yang pertama, ini gambar apa ini? Timbangan, Bu. Timbangan. Ada tulisannya ya? Iya. Kelihatan, Bu. Nggak kelihatan. Hak dan kewajiban, Bu. Hak dan kewajiban harus seimbang ya, Bu ya. Berarti harus seimbang. Itu gambar pagar, Bu. Pinter. Pagar itu Gambar pagar. Iya, Bu. Ah, Pagar di rumah Nurjaya saya mah kayak lodik, gitu, Bu. Nurma Tuh kan. suka Gak gitu. apa-apa. Nurjaya anaknya seneng, kreatif, cerdas. Boleh nggak kalau ada teman kalian berpendapat ini seperti pagar? Boleh, Bu. Boleh. Sebenarnya ini gambar apa ya? Lampu, Bu. Lampu Lampu? taman. Iya, Lampu taman? iya.
Betul kalau itu lampu taman, tapi ini ada tulisannya. Apa ini? Oh, Hak dan iya. kewajiban. Hak dan kewajiban ya, Bu ya. Hak dan kewajiban. Jadi bisa dibilang ini adalah suatu Jadi, pelaksanaan hak dan kewajiban harus Seimbang. seimbang. Ah. Nah, berarti pertanyaan harus berikutnya harus nih. sama-sama, Bu ya. Itu timbangan berarti ya, Bu ya. Iya, saya mau ajukan pertanyaan yang pertama ini. Siapa yang ingin mendapatkan nilai pendidikan Pancasila yang bagus? Aku. Saya, Bu. Saya, Bu. Semua Bu. ya. Iya, Bu. Semua orang pasti mau ya punya nilai yang bagus kan? Mau. Iya, Nah, Mau, Bu. pertanyaan kedua. Ketika kita menuntut hak ingin mendapatkan nilai yang bagus, kewajiban apa yang harus kalian lakukan terlebih dahulu? Kalau mau nilai Apa bagus kita ya? harus ngapain? Berarti harus belajar Harus yang belajar, Bu. Harus belajar, betul. Apalagi harus apa ya, rajin Disiplin. belajar, disiplin, betul. Apalagi Gak boleh bolos tuh kayak Nurjaya Tidak tuh, Bu. bolos. ya, betul. Taat aturan ya. Nah, selain belajar, disiplin, taat aturan, tentu kita harus selalu melaksanakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Guru. Nah, ketika kita ingin mendapatkan nilai bagus, berarti kan ada beberapa kewajiban yang harus kita laksanakan. Di antaranya adalah menyelesaikan semua tugas-tugas yang Bapak Ibu berikan di sekolah. Kenapa harus mengerjakan? Karena itu kan sudah aturan yang sekolah buat. Nah, pertanyaan ketiga, apakah hak atau kewajiban ya dulu yang harus kita dahulukan? Coba, siapa yang Kewajiban, bisa Bu. jawab? Saya, Bu. Oke, Ayo, Bu. siapa tadi angkat tangannya sebutkan namanya? Nung, Bu. Oke, menurut Nung, hak dulu atau kewajiban dulu? Kewajiban dulu, Bu. Baru kita menuntut hak. Betul sekali. Bukan Kenapa, Nur? hak dulu baru kewajiban, Bu. Oh, kenapa bisa begitu? Ya, saya kalau mau main kasih uang dulu baru main, Bu. Oh Itu iya. mah Nurjaya aja, Bu, yang selalu seperti itu. Iya, Bu. Ada upah dulu baru Iya, melaksanakan iya, Bu. ya. Iya. Kalau Boleh suruh nggak ke warung seperti kan yang gitu, Bu. dilakukan? Oh iya, gimana Gak Nur? boleh, Bu. Iya, kalau Gak ke boleh, warung Bu, saya gak gitu kan. boleh. Ya, kalau ke warung kan minta bekalnya dulu baru mau ke warung, Bu. Hmm, Nah, gitu. Ya, itu kan hak boleh nggak? saya. Oh iya, itu Nggak betul melanggar sekali. loh, Bu. Betul. Itu mah Kasih nggak aplaus melanggar buat peraturan, Bu, Nur. ya. Bagus. Apa yang dilakukan oleh Nur itu baik tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Menurut saya Tidak tidak, baik. Bu. Setiap orang boleh berpendapat ya. Kita mulai di bagian ini. Nah, gambar apa ini? Itu Anak-anak. gambar anak yang lagi nyari memungut sampah, Bu. sampah. Ah, betul Cari. sekali. Yang kedua gambar apa ini? Gambar orang Wajib yang pajak, Orang yang bayar lagi pajak. membayar pajak, Bu. Ah, cerdas. Pertanyaannya dari dua gambar ini, apakah hak dan kewajiban dari masyarakat Indonesia telah terlaksana dengan baik? Belum, Bu, belum. Belum. Coba kasih alasannya siapa yang mau bicara? Saya, Bu, saya. Oke, Saya siapa dulu ya, itu? Bu. Siapa Nia itu? Kurniasi Oh, dulu, Bu. oke. Ya, silahkan Nia. Berikan Ini, pendapatmu Bu. dari kedua gambar ini. Ini yang Ya, gambar ini, Bu, yang gambar anak dulu ya, Bu ya. ya. Ini kan anak kecil ya, Bu. Seharusnya Mhm. anak kecil itu belum pantas untuk mencari ini, Bu, apa namanya? apa? Uang. Mencari Mencari uang. uang. Tapi dia Hmm. haknya itu untuk Mendapat belajar. Belajar, betul. Apakah negara memfasilitasi anak-anak Indonesia untuk bersekolah? Sebenarnya sudah, Bu. Iya. Tidak, Bu. Apa Itu buktinya? Iya, Apa saya, buktinya? Bu. Buktinya Bu, saya kan mau jawab, Bu. sekolah itu tidak dipungut biaya, Bu, sampai SMK, SMA. Itu salah Ini satu. mah nggak bisa, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu, yang jawab Oke, nih, Bu. oke. Silakan Nur. Nih. Terima kasih nih ya. Kita kasih Itu kesempatan sama Nur. Ya, anak-anak nggak punya bapak, Bu, yatim piatu, jadi nggak sekolah. Betul, ada kemungkinan Iya, seperti itu Bu. ya. Oh, nggak dipelihara. Maksud Nurjana di sini adalah
Negara memelihara dalam artian memberikan kesejahteraan, penghidupan yang baik, kehidupan yang layak, kan begitu ya? Ya. Nah, betul. Di Indonesia ini masih belum terlaksana dengan baik. Coba lihat gambar berikutnya. Ada yang mau berpendapat? Ada Bu, aku. Silahkan, Husnul. Itu Bu, itu taat pajak, Mhm. ikuti Ap- aturan. Apakah di Indonesia masyarakat sudah taat membayar pajak? Belum, Bu, Ya Belum. saya Hmm. udah Bu, Masih banyak, Bu, yang tidak banyak taat. sih yang belum Bu. Oh, contoh pajak. Membayar Contoh pajak Bayar contohnya salah satu apa? Angkat tangannya. membayar. Kalau Sebutkan kita namanya. Bu, Husnul. Husnul, silakan Husnul. Ya, kalau misalkan mau ke Karawang Kota, Bu, kan harus bawa motor yang benar-benar ini, Bu, Lengkap SIM-nya ya. harus lengkap. Terus Lengkap kalau dilihat surat-suratnya. ya, suratnya. Kalau nggak bayar pajak nanti ketahuan ditilang. Betul sekali. Tidak tertib pajak ya kendaraan bermotor. Iya. Betul sekali. Saya kalau makan di KFC itu ada pajaknya, Bu. Yang Oh di iya. itu Bu, itu pajak Bu. Nggak tahu saya pajak yang lain itu dipajak apa ya Bu ya? Betul sekali. Betul, betul pinter. Yang namanya pajak berarti semua diberikan kepada negara oleh rakyatnya. Artinya, contoh tadi sedikit membahas. Kalau kita makan di satu rumah makan, ada pajak yang dimasukkan dalam struk pembayaran. Itu adalah pajak usaha. Berarti restoran tersebut harus membayar pajak sejumlah tertentu kepada negara. Artinya, rumah makan tersebut atau restoran tersebut ikut berpartisipasi melaksanakan kewajiban kepada negaranya. Itu maksudnya. Bisa dipahami, Nurjana? Nah, kita mulai dari definisi hak dan kewajiban warga negara. Ada yang di layar sudah bisa kalian baca? bisa, Bu, udah. Oke. Silahkan, ada yang bisa baca kencang mengenai definisi hak? Saya lagi boleh nggak, Bu? Boleh nih ya, silahkan. Pengertian hak. Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Kita sebagai makhluk ya Bu, sudah Ya. dianugerahi hak semenjak kita di dalam kandungan. Betul sekali. Pertanyaan saya, siapa yang kasih hak kepada kita? Tuhan, Bu. Tuhan. Tuhan. Hak itu diberikan mutlak oleh Tuhan kepada setiap individu manusia. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Jadi penggunaannya juga harus bertanggung jawab. Lahir. Nah, bagaimana dengan pengertian kewajiban? Ada yang bisa baca? Dibacakan kembali. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Betul. Kewajiban segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan. Berarti wajib, harus, fardu ain. Ya, kalau misalnya warga negara merasa rugi, harus dipikirkan kembali. Kewajiban, apapun yang akan kita lakukan, pasti untuk kebaikan semua orang. Ada ringkasan materi mengenai definisi hak dan kewajiban, serta makna hak dan kewajiban, serta hak dan kewajiban warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ini bisa dibaca. Ibu hanya cantumkan sedikit saja ya. Lebih lengkapnya kalian bisa lihat menggunakan barcode atau link ini. Ya, ini materi lengkapnya. Di sini hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan undang-undang, aturan, dan sebagainya. Artinya apa? Hak itu adalah kekuasaan oleh seseorang
yang benar atas sesuatu untuk menuntut sesuatu. Contohnya apa? Ini saya kasih contoh yang paling simpel ya. Kebetulan kita di kelas 10, harus saya kasih informasi. Setiap warga negara Indonesia ketika sudah berusia 17 tahun atau lebih itu memiliki hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu. Nah, kalian sudah punya hak pilih dan dipilih belum? Untuk kelas 10. Belum, Usianya Bu. berapa? Kalian Belum. rata-rata kalian Belum. umurnya berapa sih? Coba. 16. 16 tahun. 16. 16 tahun. Ada umur yang berapa lagi? Kelahiran tahun berapa sih? Paling 15 Kan tahun lihat ada ya? dulu. 14 tahun? Telepon udah nak Teni ya. Oke, 15 tahun ya rata-rata. Nah, usia 15 tahun punya hak memilih dan dipilih tidak? Belum, Bu. Belum. Emang 16 tahun, 15 tahun punya KTP? Tidak. Belum. Oleh karena itu, setiap warga negara kalau bicara tentang hak seseorang warga negara, terutama di Indonesia itu harus punya KTP. Apa itu KTP? Kartu Kartu tanda penduduk. Nah, kalau kalian kelas 10 belum usia 17 tahun, belum punya KTP, apa buktinya kalau kalian apa buktinya kalau kalian seorang warga negara Indonesia? Coba ada yang Buktinya tahu kartu nggak? pelajar, Kartu Bu. siswa. Kartu Kartu pelajar. pelajar. Betul. Selain kartu siswa apa lagi? Ada di kakak, Bu. Cerdas. Siapa ini? Bisa, Bu. Nah, contohnya hak apa saja? Hak hidup, Hak hidup, hak betul. mendapatkan pendidikan, Cerdas. 2, apalagi? Hak- Hak mendapatkan hak pendidikan, hak hidup. mendapatkan kasih sayang. Iya, hak hidup untuk bahagia ya, betul ya? Ya. Oke, Iya, Bu. terima kasih Yuli. Cerdas sekali jawabannya. Nah, semua hak ini harus kita miliki, penggunaannya tergantung oleh kita, namun harus bertanggung jawab. Saya lanjut ya, mengenai pengertian kewajiban. Kenapa? Kewajiban berasal dari kata wajib, yang berarti harus. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Artinya tidak boleh tidak, wajib. Kewajiban untuk membayar pajak. Nah, selain itu, kewajiban adalah suatu hal yang harus dilaksanakan untuk memperoleh hak. Saya akan jawab tadi. Kata Nur, Bu, saya rugi, Bu, kalau tiap makan kena pajak jadi bayar nambah. Nah, ini kita pahami nih kalimat ini. Kewajiban adalah sesuatu hal yang harus dilaksanakan untuk memperoleh hak. Kewajiban Nur untuk membayar sesuai dengan ketentuan dari kasir si restoran tersebut. Hak yang didapatkan Nur apa itu? Makanan yang enak, ya. Apalagi? Minum, Minuman yang enak, apalagi? tempat yang nyaman. Tempat yang nyaman, layanan yang ramah, kan gitu ya? Nah, jadi pertanyaan Nur sudah terjawab ya, penasarannya ya. Jadi, kemudian kita masuk ke makna hak dan kewajiban warga negara. Nah, coba sambil dibaca ya. Menjadi seorang warga negara berarti memiliki sebuah hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individunya. Artinya, warga negara yang baik hendaknya harus menjalankan dua hal tersebut secara seimbang dan tidak hanya menuntut haknya. Nih, Nur, saya bahas lagi, Nur. Bisa dipahami ya, Nur ya? Ya bisa, Bu. Nih, jadi ketika nanti Nur mau jajan lagi ke resto mana, ke kafe mana, harus sudah paham karena kita sudah belajar hari ini. Tidak ada rasa dongkol lagi ya. Iya, Bu. Nah, oke. Nah, hak dan kewajiban warga negara Indonesia ini tercantum dan dilindungi oleh negara. Tercantum dari mana aturannya? Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Iya, betul. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini ada beberapa pasal yang akan kita bahas yang berhubungan dengan
bidang Polek Sosbudhankam. Apa itu Polek Sosbudhankam? Ada yang tahu? Oh, Politik, Betul. sosial Apalagi? budaya, Polek, pertahanan dan polek, oh, politik, Politik, ekonomi, 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 terus hukum, sosial, dan sosial, budaya. dan budaya, dan budaya. Terakhir, Hankam. pertahanan dan keamanan. Betul. Terima kasih. Semua cerdas anak saya. Jadi, seluruh bidang Polek Sosbud Hankam yang ada di Indonesia dilindungi serta diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mulai dari pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Nah, jadi kalian menghafal pasal-pasal itu ya. Ini bisa kalian dapatkan melalui link Canva dan bisa scan barcode juga di HP kalian masing-masing ya. Jadi Ibu permudah untuk belajar. Ini kan hanya ringkasan materi ya. Kemudian penjelasan lengkap materi ini juga dapat dilihat di link YouTube. Nah, di link YouTube ini ada beberapa paparan materi mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban yang ada di Indonesia berdasarkan bidang-bidang Polek Sosbud Hankam. Ada pertanyaan sampai sini? Halo, Tidak, Masih. Bu. masih adakah anakku? Ada, Bu. Ada. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan tidak? Bisa lanjut kalau tidak ada pertanyaan. Lanjut, Bu. Siap. Bisa buka link ya. Oh, kalian Iya, pada Bu. diem lagi mulai buka link ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Susah ini sinyal, Bu. Sinyal ya. Pakai wifi atau gratisan? Pakai wifi dong, Bu. Kan, Bu. Yuli tuh Alhamdulillah. gratisanmu tuh. Kalau yang pulsanya banyak boleh berbagi silahkan. Di tethering aja di tethering. Penasaran nih, si Ibu ini linknya apa aja ya di dalamnya nih? Silahkan. Pantesan hening. Pada diem kemana? Pada nunduk ke bawah bangku. Oh, lihat link. Silahkan kalau mau cek dan cross check materi Upal, penjelasan lengkap. Ya, Upal, ya, aku izin itu dulu ya, soalnya mau pulang sekarang di sekolah. iya, boleh, boleh. Iya, iya. Ya, Tapi ini terima tetap kasih. dinyalakan apa matikan ya? Boleh dinyalakan, boleh dimatikan. Oh ya udah, aku matikan dulu ya, soalnya ini Iya. biar nggak ngeheng ininya. Iya, Iya, Nia. siap. Ya, Izin oke, dulu ya, Nia. Bu. Iya. Iya. Oke, Nia, kita lanjut hati-hati, materinya Nia. ya. Iya, Oke. Nia, hati-hati. Nah, ini hak warga negara dengan kewajiban warga negara. Ada definisi lagi nih yang bisa mempermudah kalian selain dari materi yang tadi ringkasan serta dari tayangan YouTube juga. Ini contohnya. Hak warga negara itu seperangkat hak yang melekat pada diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari suatu negara. Saya pertegas lagi, saya tekan lagi, saya ulang lagi. Ini yang dimaksud dengan hak warga negara. Bagaimana status kewarganegaraannya? Kalau hak warga negara itu dibatasi status kewarganegaraannya. Contohnya apa ini? Semua warga negara berhak untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Nah, Nur, boleh nggak jadi presiden, Nur? Boleh dong, Bu. Saya pengen jadi presiden, Bu. Tapi capek, Bu. Nggak mau, Bu. Alhamdulillah. Kenapa nggak mau? Kan itu hak kita juga. Ntar jadi botak saya, Bu. Pak Jokowi tidak botak, Nur suka ngarang. Salah satu contohnya hak warga negara Indonesia. Ini kewajiban. Kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Artinya kewajiban warga negara cakupannya lebih luas karena meliputi pula kewajiban asasi. Contohnya apa? Nih, coba bisa dibaca contohnya. Apa ini contohnya? Warga negara Indonesia menghormati hak hidup sebagai hak asasi setiap orang. Iya, Tetapi hak bela makasih. negara hanya kewajiban warga negara Indonesia saja. Betul sekali. Ini dibatasi kalau hak warga negara ya. Nah, hak yang didapatkan seseorang itu sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Contohnya, pelajar memperoleh ilmu pengetahuan tadi yang kata Yuli sebutkan, Bu. Hak untuk mendapatkan pendidikan. Iya, betul. Ini
pelajar seperti kita ini di bangku sekolah berhak untuk memperoleh pengetahuan. Dipenuhinya sebagai akibat kewajiban dari guru. Kewajiban saya apa? Mengajar. Kewajiban kalian apa? Belajar. Belajar. Oke, terima kasih. Hak dan kewajiban warga negara ini saling berkaitan, memiliki hubungan sebab akibat karena seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya jika dipenuhi. Contohnya apa? Nah, Kewajiban. Aku buah saya mah buah. Saya kalau nggak dikasih duit saya nggak Tapi mau, Nur Bu. meminta hak nah, dulu tadi. Kewajibannya betul. belum. Nih, Bu nih. Harusnya Kalau kewajiban kalau dulu baru tetangga saya Kewajiban nih, Bu dulu ya. Nur di mana? Nih, Bu. Nah, satu-satu, Bu. satu-satu. Coba Nur, silakan Nih, pendapatnya. kalau tetangga saya itu kalau mau bekerja itu dikasih uang dulu baru bekerja, Bu. Itu masalah, Ibu. Oh, Ibu iya mah ya. ada aja. Ini di ada loh, Bu, DP-an tetangga heula. saya. Ya, Tapi dikasih kan Mm-mm. duit Nur, baru Nur, mau dia kerja. Ibu boleh bertanya, boleh menjawab. Boleh. Ya, tapi kan itu melanggar aturan. Kalau misalkan upah Aturan dulu, siapa? Gak ada baru yang bisa bikin Nah, aturan, Bu. oke. Saya tengahi ya. Saya bahas lagi Ya, ya. Apa yang dilakukan Nur itu adalah salah satu bentuk bahwa hak dan kewajiban warga negara itu saling berkaitan. Ketika Nur disuruh oleh ibu atau ayah, ternyata Nur dapat upah. Nah, itu bukan suatu pelanggaran, tapi artinya hak dan kewajibannya seimbang pelaksanaannya. Bisa dipahami? Ya, Bu. bisa Bu. Oke, supaya jelas ya. Kemudian ada beberapa tugas yang harus dilaksanakan, namun secara berkelompok ya. Artinya Iya, Bu. hari ini kita buat kelompok dulu, kita akan buat project supaya pemahaman yang tadi sudah kita bahas dari pertanyaan atau pernyataan dari Nur ya. Saya kalau misalnya dapat uang baru saya kerja. Nah, kita buat hal itu pemahamannya supaya lebih fokus. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Tapi dalam bidang Polek Sosbud dan Kam. Nah, adapun yang akan saya berikan yaitu dalam bentuk latihan LKPD. Ini dikerjakan namun harus dibentuk dulu kelompok. Ya, hari ini. Yuk kita sekarang bentuk kelompok. Mau di absen atau sendiri-sendiri saja? Halo, masih Kelompok, Bu. berkutat dengan handphone masing-masing ya? Iya, Nanti ya. Loading. Masih loading ya. Oke, hari ini kita merencanakan pengerjaan satu proyek bentuknya poster. Tapi dengan tema pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bidang Poleks Wosbud Hankam. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, Bisa, Bu. tahapannya. Nah, apa yang harus dilakukan? Kalian setelah baca materi tadi, kalian buat dalam bentuk PowerPoint Canva itu infografis atau poster, kemudian buat perencanaan membuat proyek. Posternya temanya hanya 4 ya. Saya tampilkan dulu sebentar. Kita buat kelompok dulu. Sok, siapa sekarang yang mau buat kelompok? Nah, ini. Hmm. Sudah muncul belum? Bu, sudah Bu. Sudah. Sudah terlihat? Sudah. Sudah Bu. Nah. Aduh, masih loading ya. Tuh nih. Ini bentuk LKPD yang akan kita lakukan lembar kerja peserta didik fase E kelas 10 semester 1. Apa sih proyek apa yang akan kita lakukan hari ini supaya lebih memahami materi? Yaitu yang pertama membuat tema poster yang akan dibuat berdasarkan bidang-bidang 4 ini. LKPD-nya sudah saya sediakan ya. Namun, nih, tiap kita bentuk kelompok dulu. Kelompok 1, siapa kelompok 1? Saya tentukan boleh? Boleh.
Boleh. Kelompok 1 Husnul, Enung, dan Nurjana. Ya. Kelompok 2 Wawan, Nia, dengan Yuli. Ya, itu kelompok 2 ya. Nah, masing-masing kelompok sebelum membuat poster, isi dulu LKPD-nya. Nah, di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, apa yang dimaksud dengan kewajibannya apa aja kalau di bidang politik, hak warga negaranya. Kewajiban warga negara di bidang Poleksos Budhankam, kemudian hak warga negara di bidang Poleksos Budhankam. Nah, setelah kalian memperoleh informasi mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban dari bidang-bidang Poleksos Budhankam ini, kemudian apa yang harus dilakukan? Nah, ini bentuk LKPD-nya. Apa sih yang harus kita lakukan untuk membuat proyek poster atau infografis ini? Nah, tujuan pembelajaran seperti kita ketahui tadi di awal pertemuan, peserta didik mampu menganalisis hak dan kewajiban warga negara. Nah, setelah mengamati PowerPoint di Canva dan video pembelajaran yang tadi ada linknya ya, kalian berdiskusi dengan sesama anggota kelompok. Tadi kelompok 1 sudah dibentuk, kelompok 2 sudah dibentuk. Nah, kemudian langkah berikutnya apa yang harus dilakukan oleh kalian membuat proyek ini? Kalian mempersiapkan perencanaan pembuat proyek poster atau infografis dengan tema pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bidang Poleksos Budhankam. Ibu salah ketik tuh. Dengan tahapan kegiatan diantaranya, 1. Menentukan tema. Temanya seperti apa? Dari 4 tema tadi ya, Poleksos Budhankam. Politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Jadi ada 4 ya temanya. Kemudian kalian merencanakan pembuatan proyeknya seperti apa? Ada 2, ada bentuk infografis, ada bentuk poster ya. Nah, kemudian yang ketiga, membuat jadwal pembuatan proyek. Kalian mau seperti apa? Siapa yang cari tema yang mau dicantumkan gambar apa dan hak apa serta kewajiban apa yang akan dicantumkan dalam poster nanti. Nggak usah banyak-banyak ya, kan satu tema, satu bidang. Bisa dipahami ya? Iya, Bu. Oke. Kemudian sudah membuat jadwal pembuatan proyek, baru kalian melaksanakan pembuatan posternya. Ini dari A sampai C kalian tema cari dari bidang Poleksos Budhankam. Kemudian sudah kalian buat dalam poster dalam Canva infografis tersebut atau poster tersebut, kalian presentasikan hasil poster atau infografisnya. Kemudian nanti kita diskusikan di kelas untuk pertemuan kedua berikutnya. Nah, setelah ada diskusi, presentasi, nanti Ibu nilai, kemudian poster dan infografis dibuat sesuai dengan kemampuan dan minat peserta didik. Boleh dibuat menggunakan media digital seperti Canva, ada macam-macam aplikasi. Kemudian supaya makin memahami pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara, silakan diskusikan bersama anggota kelompoknya mengenai soal uraian di lembar kedua yang tadi sudah saya tayangkan. Nah, ini. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Tidak, Bu. Bu. Oke, bisa dipahami ya, hanya isi hak dan kewajiban di kolom-kolom ini ya, sesuai dengan bidangnya. Tulis nama anggota kelompoknya, nanti saya akan share LKPD-nya di link Drive. Nah, terima kasih. Hari ini pembelajaran kita selesai. Nah, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini, apa yang sudah kalian dapatkan? Apa yang sudah kalian pahami? Coba ada yang berpendapat, silahkan. Kita merefleksi pembelajaran hari ini. Manfaat apa yang kalian dapatkan setelah mempelajari hak dan kewajiban? Coba angkat tangannya, siapa yang berani berpendapat? Saya, Bu. Boleh, silahkan. Harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Betul. Ada lagi? Hanya itu aja ya. Oke. Ada pendapat yang lain? Nah, pertanyaan kedua nih, refleksi. Sebelum kita menutup atau mengakhiri pembelajaran. Perubahan sikap apa yang kalian lakukan setelah mempelajari tentang hak dan kewajiban? Nur, nah tadi Nur.
Perubahan sikap apa yang dirasakan setelah mempelajari materi ini? Senang dan bahagia. Alhamdulillah, Dian. Kalau sudah dipahami semuanya, tolong minggu depan. Jadi hari ini tugasnya adalah membuat perencanaan proyek dan jadwal ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Sesuai dengan LKPD-nya ya. Nah, kemudian minggu depan kita akan melakukan persiapan hasil proyek yang siap ditampilkan. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, nah pokoknya kalau misalnya ada pertanyaan, tinggal hubungi Ibu aja. Bu, gimana cara bikin poster atau infografis di Canva? Kita komunikasikan, kita kerjasama yang baik. Jadi kalian paham tentang materi, melek teknologi, dan bermanfaat untuk kehidupan kalian di masa yang akan datang. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, refleksi sudah kita lakukan. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Oke, sekarang silahkan tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Siapa yang mau pimpin? Jangan KM aja, kasihan. Coba yang lain yang berani tampil. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri dari pembelajaran ini, kita diakhiri dengan bersama-sama membacakan doa tutup. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Oke, terima kasih